Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semua, selamat datang kembali di channel Reborn Sundanime. Di video kali ini, Abang akan membahas manga Jujutsu Kaisen chapter 67 sampai 68. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Awal cerita di chapter 67 manga Jujutsu Kaisen memperlihatkan tentara Q bernama Kokun yang sebelumnya mengancam akan membunuh Geto, kini nampak terperangkap oleh kutukan yang dikendalikan oleh Geto. Setelah tertangkap dan merasa sangat tidak nyaman dengan kutukan yang sangat ingin menciuminya, membuat Kokun pun meminta maaf kepada Geto dan berniat akan mundur dari misi sekaligus berhenti menjadi pengguna kutukan. Setelah itu, ia akan kembali ke desa dan menanam padi. Mendengar hal tersebut, tentu saja Geto pun tidak semudah itu mempercayainya. Karena permintaan maafnya tidak digubris, membuat Kokun pun naik pitam. Ia pun berkata, "Bocah sepertimu memangnya bisa apa? Kami punya fire prajurit terkuat Q." Akan tetapi, Kokun pun seketika terkejut dan terdiam setelah melihat foto di ponsel Geto yang menunjukkan jika fire telah dibuat babak belur oleh Gojo Satoru. Sesudah fire si prajurit terkuat Q dikalahkan, diceritakan, organisasi tersebut pun akhirnya dibubarkan. Kemudian cerita pun berpindah ke stadion pacuan kuda, di mana di sana diperlihatkan Fushiguro yang sedang memasang taruhan bertemu kembali dengan orang yang telah memberinya misi. Maksud kedatangan orang tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana perkembangan misinya dan melaporkannya pada klien. Fushiguro pun berkata bahwa dirinya tidak bisa seenaknya masuk begitu saja karena ada anak dari keluarga Gojo. Jadi dirinya menggunakan para pesuruhnya untuk melemahkannya terlebih dahulu. Setelah mendengar laporan, orang tersebut pun nampak sangat percaya dan mengandalkan Fushiguro yang dikenal sebagai pembunuh penyihir. Sebelum pergi, orang tersebut pun bertanya, "Bagaimana kabar Megumi?" Fushiguro pun menjawab, "Siapa itu?" Kemudian di panel berikutnya diperlihatkan Gojo Satoru memangku tubuh Riko si wadah bintang plasma untuk membawanya pergi ke dokter karena ia belum sadarkan diri. Namun tak lama kemudian, Riko Amanai pun terbangun dan langsung menampar wajah Gojo. Ia melakukan hal tersebut karena ia mengira bahwa Gojo dan Geto adalah orang-orang yang akan menculik dan membunuhnya. Akan tetapi, setelah Misato Kuroi yang sedang menaiki tubuh kutukan milik Geto menjelaskan bahwa kedua pria yang ada di dekatnya adalah teman, akhirnya Riko pun mulai percaya. Dan di sini pun dijelaskan bahwa teknik kutukan yang dimiliki oleh Geto adalah dia dapat memanipulasi arwah kutukan. Dengan kata lain, Geto dapat mengendalikan arwah terkutuk yang dia pilih. Singkat cerita, Riko Amanai sang wadah bintang plasma pun pergi ke sekolahnya ditemani oleh Kuroi, Gojo, dan Geto. Di sana, Gojo melalui panggilan telepon diperintahkan oleh gurunya Yaga untuk menuruti semua permintaan dari Riko Amanai. Perintah tersebut pun sangat dimengerti betul oleh rekannya Geto. Menurutnya, setelah penggabungan, Riko Amanai akan pergi ke bawah SMA Jujutsu bersama Master Tengen untuk membentuk pelindung. Jadi, Riko pun tak akan bisa melihat lagi teman, keluarga, dan semua yang disayanginya. Untuk sekarang, Geto pun ingin membiarkan Riko Amanai untuk menikmati hidupnya. Lalu, Kuroi pun memberitahu Geto bahwa Riko tak punya kerabat sama sekali. Saat masih kecil, keluarganya pun mengalami kecelakaan, dan sejak saat itu, dirinya pun menjadi pengasuhnya. Jadi, Kuroi pun meminta kepada Geto untuk membiarkan Riko menghabiskan waktu dulu dengan teman-temannya. Kemudian, Gojo Satoru pun bertanya kepada Geto, "Bagaimana dengan roh pengamatnya?" Lalu, Geto pun seketika mulai berkonsentrasi untuk mencari tahu kondisi para kutukan yang ia kendalikan. Di sini pun dijelaskan walaupun Geto dapat memanipulasi arwah kutukan, tapi sayangnya dirinya tidak bisa membagi penglihatannya dengan para arwah kutukan tersebut persis seperti yang dilakukan oleh Mei. Namun jika terjadi sesuatu, para arwah kutukannya pasti langsung memberitahunya. Tak lama kemudian, Geto pun mengajak Gojo untuk bergegas pergi ke tempat Riko karena dua roh kutukannya sudah dibunuh. Dan benar saja, di lokasi sekitar sekolah kini telah muncul dua orang yang mengincar dan ingin membunuh Riko.
Dua orang tersebut datang ke tempat tersebut karena mereka tergiur dengan hadiah yang dijanjikan oleh Fushiguro apabila mereka bisa membawa Riko dalam keadaan hidup ataupun mati. Lanjut ke chapter berikutnya, di mana di panel pertama diperlihatkan setelah Fushiguro mengetahui bahwa Riko dan para pelindungnya belum kembali ke SMA Jujutsu. Melalui sambungan telepon, Fushiguro pun memberitahu rekannya bahwa sekarang ada lebih dari sekedar kelompok orang bodoh yang mengejarnya. Lalu rekannya pun mengingatkan Fushiguro bahwa 30 juta yen yang dibayarkan padanya adalah biaya jasa dari asosiasi tubuh waktu. Jika tubuh Star Plasma mati, maka uangnya pun akan hangus dan Fushiguro tidak dapat apapun. Rekannya pun bertanya, "Mengapa harus menyewamu jika dari awal kita bisa saja menawarkan uang itu untuk hadiah?" Lalu Fushiguro pun menjawab bahwa mereka punya Gojo Satoru di pihaknya. Dia adalah yang pertama sejak ratusan tahun yang memiliki 6 mata dan teknik kutukan yang tak terbatas. Selama dia bersamanya, maka kita tidak akan bisa mengambil tubuh Star Plasma. Jadi rencana pertama Fushiguro adalah dirinya akan menggunakan para pengincar hadiah untuk sisa 39 jam dalam misi ini untuk membuat letih Gojo dan para penyihir yang bersamanya. Dan karena mereka tidak bisa membunuh tubuh Star Plasma, maka sama saja dengan pekerja gratis. Selain itu, Fushiguro sendiri akan segera pergi ke sana karena keadaan berjalan lebih cepat dari dugaannya. Jadi, dia meminta rekannya untuk mempersiapkan uang 30 juta yen tersebut. Sementara itu, di lokasi sekolah sendiri, diperlihatkan Gojo, Geto, dan Kuroi bergegas pergi mencari Riko Amanai. Lalu, Geto pun meminta Gojo untuk pergi ke gereja dan Kuroi ke ruang musik. Sementara dirinya akan menemui para penyusup tersebut. Tak lama kemudian, Geto pun akhirnya bertemu dengan salah satu penyusup yakni si kakek tua pengguna Shikigami. Setelah melihat Geto, kakek tua tersebut pun tahu bahwa lawan yang ada di hadapannya adalah seorang yang bisa memanipulasi arwah karena ia merasakan energi kutukannya berbeda dari penyihir Jujutsu lainnya. Selain itu, dalam hatinya kakek tersebut pun tahu bahwa teknik lawannya lebih kuat dibanding dirinya, namun sama seperti pengguna Shikigami. Dilihat dari usianya, kakek tua tersebut pun sangat percaya diri dapat dengan mudah menebaknya. Selain itu, ia juga menduga bahwasanya Geto bukanlah tipe penyerang dan juga tidak suka dengan pertarungan jarak dekat sehingga ia pun berencana akan mendekatinya. Kemudian di panel berikutnya diperlihatkan Geto pun mulai melancarkan serangan kepada kakek tua tersebut dengan menggunakan kutukan berukuran besar yang memenuhi lorong. Melihat hal tersebut, sontak si kakek tua tersebut pun menjadi terkejut karena ternyata dua kutukan sebelumnya yang ia lihat hanyalah sebuah tipuan. Karena tidak ada perlawanan, awalnya Geto pun mengira si kakek tersebut sudah habis. Namun tak lama kemudian, kakek tersebut pun muncul kembali melalui jendela kaca yang berada tepat di samping Geto. Lalu kakek tersebut pun menyerang Geto dengan menggunakan tangan kosong. Tapi sayangnya semua gerakannya tersebut dapat dibaca dengan mudah dan dipatahkan oleh Geto sehingga kakek tersebut pun harus menerima semua pukulan yang masuk ke arah wajahnya. Di sini pun dijelaskan bahwasanya Geto memang dari awal sengaja menggerakkan kakinya ke belakang agar bisa memancing kakek tersebut yang tidak sabar untuk mendekatinya. Lalu di panel terakhir, diperlihatkan Riko Amanai nampak masih dalam kondisi yang aman. Sementara Gojo dan Kuroi bergegas pergi ke lokasinya supaya bisa melindunginya dari orang-orang yang mengincar dan ingin membunuhnya. Oke teman-teman, demikianlah pembahasan manga Jujutsu Kaisen chapter 67 sampai 68. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir dan menonton video ini sampai habis. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.